sounds. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Anak-anak siswa SMA N23 Kabupaten Tangerang, khususnya anak kelas 12 MIPA maupun IPS yang Bapak banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Bapak ingatkan kembali, tetap kalian jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian karena kesehatan itu adalah yang paling utama. Baiklah, kita langsung saja. Oke, sebelum nanti kita belajar cara menghitung tentang menghitung harga jual, ada beberapa teori yang harus kalian ketahui dulu, beberapa istilah yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada harga jual. Mungkin kalian sudah tahu harga jual itu apa. Suatu barang atau suatu produk yang diperjualbelikan tentunya memiliki nilai harga jual. Maupun itu dibilang harganya murah atau sedikit mahal, bahkan dikategorikan mahal. Jadi suatu produk itu pasti memiliki harga jual. Secara teori, harga jual itu adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi, seperti biaya distribusi dan promosi. Nah, ini lebih lengkap lagi. Jadi dikatakan bahwa harga jual ini adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen. Jadi kalau kita selaku konsumen, misalnya kamu membeli produk sebuah tas dengan harga 200.000. Nah, harga jual 200.000 itu sudah dihitung oleh si produsen dari biaya produksinya, bahkan biaya distribusinya sampai biaya promosi, sehingga muncullah nominal 200.000 itu sebagai harga jual. Nah, itu semoga kalian bisa pahami itu definisi dari harga jual. Yang kedua, ada istilah biaya produksi. Kalau biaya produksi, ini dikatakan bahwa biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Tentu kalian sudah tahu yang namanya perusahaan dalam memproduksi suatu produk atau barang, tentunya ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut Misal bahan baku. Tadi kita contohkan sebuah tas. Kalau tas itu terbuat dari kulit nah tentunya sebuah perusahaan itu harus mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku kulit tersebut. Selanjutnya biaya tenaga kerja. Pastinya sebuah perusahaan memiliki banyak tenaga kerja. Mungkin ada perusahaan yang tenaga kerja hanya 50 orang,
100 orang, bahkan ribuan orang. Tentunya tenaga kerja itu pasti harus mendapatkan gaji ya atau honor. Makanya di sini ada biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah biaya overhead. Nah, ini biaya-biaya yang di luar dari bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nanti apa saja itu biaya overhead nanti di slide selanjutnya. Yang ketiga ada HPP. Apa itu HPP? HPP itu harga pokok produksi. Ya. HPP itu jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam produksi. Jadi total semua ya biaya-biaya yang dikeluarkan dalam produksi suatu barang itu dikenal dengan HPP, harga pokok produksi. Nah, nanti di akhir slide, di akhir penjelasan dari Bapak ini, kalian akan Bapak beri tugas cara menghitung harga pokok produksi. Oke, kita lanjut dulu ke teori selanjutnya. Nah, tadi Bapak bicara biaya overhead. Kita masuk ke biaya overhead. Biaya overhead itu apa saja misalnya ya. Nah, biaya overhead ini terbagi menjadi dua. Ada biaya overhead tetap. Apa saja yang termasuk biaya overhead tetap ya. Ini definisinya dulu ya. Kamu harus pahami. Biaya overhead tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. Nah, pasti sudah kalian bisa bayangkan kira-kira suatu perusahaan memiliki biaya overhead ini contohnya apa? Ya, contoh kecil saja, salah satunya adalah ketika kamu membuka suatu usaha, pasti kamu butuh tempat ya. Misal, kamu tidak memiliki lahan, berarti kamu hanya menyewa suatu ruko ya. Nah, untuk membayar sewa ruko tersebut itu termasuk ke dalam biaya overhead tetap ya. Ada lagi, contoh lagi adalah biaya listrik. Nah, listrik itu tiap bulan pasti tidak akan berubah ya. Nah, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya biaya overhead variabel. Apa saja kita lihat. Nah, ini pengertiannya dulu ya. Biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Sudah jelas ya, makin banyak jumlah produksi, maka biaya overhead variabelnya semakin besar ya. Sebaliknya, kalau jumlah produksinya sedikit, maka biaya overhead variabelnya pun kecil. Nah, ini contoh biaya overhead tetap tadi ya, salah satunya biaya listrik, biaya sewa tempat yang tadi ya, kalian menyewa ruko gitu ya untuk membuka usaha, dan biaya tenaga kerja tetap. Ini biaya karyawan. Misalnya kamu hanya membutuhkan 1 atau 2 karyawan, nah ini masuk ke sini, biaya tenaga kerja tetap. Nah, kalau ini adalah contoh biaya overhead variabel, yaitu biaya telepon, biaya pemasaran ya, dan biaya perlengkapan kantor. Ini contoh biaya overhead variabel. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada beberapa atau ada dua ya, ada dua metode penghitungan HPP, harga pokok produksi ya, dengan dua pendekatan. Apa saja itu? Pendekatan apa sajakah? Yang pertama adalah pendekatan full costing.
Apa itu full costing? Memperhitungkan semua unsur biaya produksi. Ya, jadi semua unsur biaya produksi dihitung di pendekatan ini. Pendekatan yang kedua adalah variable costing. Apa variable costing? Memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Bedanya adalah kalau di sini semua digabung, ya, semua biaya. Kalau di variable costing ini dipisahkan, ya, dipisahkan. Tapi tetap nanti totalnya semuanya. Oke. Nah, ini pendekatan full costing terdiri dari biaya produksi. Biaya produksi itu apa saja? Yang pertama tadi ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead. Selanjutnya contoh yang kedua atau yang termasuk pendekatan full costing itu biaya non produksi. Apa saja? Yang pertama biaya pemasaran, yang kedua biaya administrasi dan umum. Nah, bagaimana cara menghitung menggunakan pendekatan full costing? Kalian simak, kalian lihat baik-baik. Ini format cara menentukan harga pokok produksi dengan pendekatan full costing. Yang pertama, kamu masukkan di situ harga biaya bahan baku. Ya, biaya bahan bakunya berapa? Misalnya biaya bahan bakunya di sini 2 juta. Masukkan biaya tenaga kerja langsung, karyawan, gajinya ya. Masukkan misalnya di sini 15 juta. Yang ketiga biaya overhead variabel ya. Tadi sudah Bapak jelaskan apa saja. Misal di sini totalnya 500.000. Biaya overhead tetap misalnya 300.000. Maka di total saja 4 item ini menjadi harga pokok produksi. Ya, tulis di sini jumlahnya berapa. Nah, nanti ditambah lagi biaya administrasi dan umum, misalnya 200.000. Biaya pemasarannya 500.000. Nah, ini termasuk biaya non produksi. Jadi biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran ini masuknya ke biaya non produksi. Di total di sini ya, 2 item ini masukkan di sini, maka didapat total HPP-nya berapa? Tinggal jumlahkan harga pokok produksi ini dengan biaya non produksi, jadilah di sini total HPP. Ya, sangat mudah ya. Nanti kalian praktikan. Yang selanjutnya pendekatan variable costing. Apa saja yang termasuk ke pendekatan variable costing? Ada biaya variabel, contohnya yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja produksi, yang ketiga biaya overhead variabel, keempat biaya pemasaran variabel, yang kelima biaya umum variabel. Yang kedua adalah biaya tetap. Apa saja? Yang pertama biaya overhead tetap, yang kedua biaya pemasaran tetap, yang ketiga biaya administrasi tetap, dan keempat biaya umum tetap. Nah, ini kalau menggunakan pendekatan variable costing. Nah, bagaimana cara menghitung cara menghitung menggunakan pendekatan variable costing. Nah, ini anak-anak, ini formatnya seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi pendekatan full costing. Perhatikan. Masukkan biaya bahan baku, misalnya tadi 5 juta. Biaya tenaga kerja langsung, gaji karyawan ya, 12 juta misalnya ya. Biaya overhead variabelnya berapa? Nanti ditotal di HPP variabel di sini. Selanjutnya kalian masukkan lagi biaya administrasi dan umum variabel berapa di sini nominalnya. Terus biaya pemasaran variabel berapa? Biaya non produksi variabel. Nah, totalnya di sini. Nah, ini adalah jumlah dari biaya administrasi dan umum
dan ditambah biaya pemasaran variabel. Tulis di sini. Terus kamu hitung total biaya variabel. Ini didapat dari mana? Ini adalah didapat dari HPP variabel ditambah biaya non produksi variabel. Tuliskan di sini. Selanjutnya masukkan biaya overhead tetap, nominalnya, biaya administrasi dan umum tetap, ya, biaya pemasaran tetap. Nah, di sini total biaya tetap. Nah, ini menghitung atau menjumlahkan biaya overhead tetap ditambah biaya administrasi dan umum tetap dan ditambah biaya pemasaran tetap. Tuliskan di sini. Total HPP-nya berapa? Total HPP-nya adalah ini yang total biaya variabel, ditambah dengan total biaya tetap. Jadi dua ya yang ini ya. Total biaya variabel ya ditambah total biaya tetap. Tuliskan di sini. Nah, kalau Bapak perhatikan atau menurut Bapak lebih simpel menggunakan pendekatan full costing. Nah, ini menurut Bapak ya. Tapi nanti kalian praktiknya silakan mau menggunakan pendekatan full costing atau variable costing. Selanjutnya adalah metode penetapan harga pokok. Nah, metode penetapan harga pokok ini ada 3. Yang pertama, ada istilah pendekatan permintaan dan penawaran atau dikenal supply and demand approach. Nah, ciri khasnya dari pendekatan permintaan dan penawaran ini adalah ya, harga itu yang menentukan adalah konsumen dan si produsen. Jadi dengan mencari harga yang mampu dibayar ya oleh konsumen, misalnya si konsumen bisa bayarnya nih produk atau barang itu 30.000 gitu ya. Nah, dan si produsen itu kira-kira 30.000 itu udah balik modal atau ada untungnya atau malah rugi ya. Nah, setelah dipikir-pikir oleh si produsen itu, oh ternyata 30.000 itu belum ada untungnya, maka si produsen menambah atau ibarat nego lagi ya, dinaikkanlah 35.000. Nah, dan si konsumen itu setuju. Ya, oke, deal 35.000. Maka harga 35.000 itu termasuk ya penetapannya dilakukan dengan pendekatan permintaan dan penawaran ya. Yang kedua ada pendekatan biaya atau istilahnya dikenal cost oriented approach. Ya, menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Nah, kalau pendekatan biaya ini tidak ada tawar-menawar dengan konsumen. Pokoknya produsen sudah jadi ya, ibaratnya harganya nih, harga barang atau produk saya 50.000 ya. Mau tidak mau ya memang harganya segitu, 50.000. Nah, itu sudah dihitung modal dan keuntungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendekatan pasar ya atau market approach. Nah, apa itu pendekatan pasar? Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan dan sosial budaya. Nah, ini pendekatan pasar ini contoh kecilnya adalah harga kebutuhan ya, seperti telur. Ini sering kali ya, telur, cabai, minyak, itu yang sering harganya naik turun. Itu dipengaruhi oleh pasar ya, atau dipengaruhi oleh kondisi-kondisi
sosial budaya dan kondisi politik ya, situasi, dan mungkin dipengaruhi juga oleh cuaca seperti itu ya. Nah, itu ada 3 metode penetapan harga pokok. Dan yang terakhir adalah ini yang tadi Bapak sampaikan, adalah tugas kalian melakukan atau menghitung harga pokok produksi. Ini tugas individu ya. Kalau di buku paket itu tulisannya tugas kelompok, tapi sudah Bapak rubah ya, Bapak coret tuh ya. Ini menjadi tugas individu. Nanti kamu buat di buku tulis. Kamu buat formatnya di buku tulis saja, nanti kirim ya di Google Classroom. Nanti Bapak buatkan postingan untuk tugasnya. Kamu caranya adalah kamu pertama menghitung HPP-nya dulu ya. Menghitung HPP-nya, harga pokok produksi. Nah, misalnya kalian kemarin praktek membuat kerajinannya apa? Kalian membuat misalnya kemarin tuh miniatur rumah gitu kan. Miniatur rumah atau tas, sendal dan lain-lain. Kamu uraikan di sini. Berapa biaya bahan baku kamu yang kemarin ya? Terus biaya tenaga kerja langsung ya, kamu harga di sini adalah kamu prediksi saja lah ya. Yang penting kamu bisa bisa mempraktekkan cara menghitungnya. Bebas saja di sini, bisa mengarang sajalah ya nominalnya. Yang penting kalian bisa mempraktekannya. Setelah ada total atau sudah berhasil mendapatkan total HPP, baru kalian ke yang ini ya, menentukan harga jual. Harga jual per unitnya berapa? Sandal yang kalian buat itu berapa sepasangnya ya, atau tas kamu itu satu unitnya, satu piece-nya tas kamu berapa satu buahnya harganya. Caranya total HPP masukkan di sini. Misalnya di sini sudah mendapat total HPP-nya tadi 2 juta misalnya. Maka di sini total HPP-nya kamu masukkan 2 juta. Jumlah produksinya tas kamu ternyata diproduksinya mendapatkan dengan 2 juta itu ya. Dengan 2 juta itu tas yang dihasilkan sebanyak 50 misalnya, 50 unit. Nah, maka caranya gampang, tinggal tadi ya, yang 2 juta itu dibagi 50 hasilnya di sini. Nah, kamu tulis labanya, keuntungannya. Satu tas misalnya kamu ambil keuntungannya 30.000, masukkan seperti ini di sini ya. Maka nanti tinggal ditambah. Nah, misalnya HPP per unitnya di sini 50.000, untungnya 30.000, maka harga jual per unit adalah 80.000. Maka harga tas satu buahnya itu 80.000. Oke, menurut Bapak mudah ya. Silakan coba kalian buat di buku tulis, nanti difoto dan kirim ke Google Classroom. Oke, cukup ya untuk materi minggu ini ya. Semoga bisa kalian pahami. Intinya tolong video yang Bapak buat ini disimak baik-baik dan langsung dipraktikkan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat semuanya, bisa bertemu ya di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.